Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami dari Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perbandingan komputasi evolusioner dengan metode optimasi lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Putri Razkia, NBI 14621000122. Perkenalkan Dan saya nama saya Yusri Kurniawan Wahyudi dengan NBI 14621000085. Saya Ristio Ahmad Ramadhani dengan NBI 14623000178. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deswaldo Putra Surya dengan NBI 14623000184. Dan saya Joni Nova Cokjarvi dengan NBI 14623000186. Yang pertama yaitu perbedaan algoritma genetika dan particle swarm optimized atau PSO. Algoritma genetika atau GA merupakan algoritma berbasis evolusi yang meniru proses seleksi alam dalam biologi. Sekelompok individu atau solusi potensial berkembang melalui mekanisme seleksi crossover atau pertukaran informasi genetik dan mutasi atau perubahan acak untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Sedangkan particle swarm optimization atau PSO terinspirasi oleh perilaku kolektif kawanan burung atau ikan. Dalam PSO, setiap partikel dalam populasi mewakili solusi potensial yang bergerak dalam ruang pencarian berdasarkan dua faktor utama, yaitu pengalaman terbaiknya sendiri atau P-base dan pengalaman terbaik dari seluruh kawanan atau G-base. Perbedaan utama antara GA dan PSO terletak pada mekanisme eksplorasi dan eksploitasinya. GA lebih eksploratif karena adanya mutasi dan crossover yang mendorong keberagaman solusi. Sementara itu, PSO lebih cepat dalam eksploitasi karena setiap partikel terus menyesuaikan posisinya berdasarkan solusi terbaik yang sudah ditemukan. PSO cenderung lebih sederhana dalam implementasi dibandingkan GA karena tidak memerlukan representasi kromosom dan operator evolusi. Efektivitas metode dalam kasus optimasi fungsi kompleks. Dalam konteks optimasi fungsi kompleks, baik GA maupun PSO memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. GA sering lebih efektif untuk masalah dengan ruang pencarian yang sangat besar dan kompleks, karena mekanisme mutasinya memungkinkan eksplorasi lebih luas. GA juga berguna dalam permasalahan yang tidak memiliki fungsi gradien atau ketika fungsi objektif tidak kontinu. Selanjutnya, di sisi lain, PSO lebih cepat dalam menggunakan solusi optimal dalam masalah dengan dimensi tinggi. PSO memiliki kemampuan konfigurasi awal yang cepat, tetapi terkadang terjebak dalam solusi lokal jika parameter inersia tidak diatur dengan baik. Berdasarkan berbagai studi, PSO lebih unggul dalam masalah optimasi berkelanjutan dengan karakteristik fungsi yang lebih halus. Sedangkan GA lebih baik dalam menangani masalah optimasi distrik atau kombinatorial. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan dari metode AC dibandingkan optimasi deterministik. Metode komputasi evolusioner atau AC memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode optimasi deterministik. AC dapat digunakan untuk berbagai jenis fungsi objektif, termasuk yang tidak kontinu, tidak diferensial, atau memiliki banyak jebakan lokal. AC tidak memerlukan informasi gradien seperti metode Newton. AC hanya menggunakan nilai fungsi objektif.
ESI dapat menghindari jebakan lokal dengan mekanisme eksplorasi yang tinggi. ESI lebih sulit terjebak di solusi suboptimal dibandingkan metode deterministik. Namun, ESI juga memiliki beberapa keterbatasan. ESI tidak menjamin solusi optimal global karena berbasis probabilistik dan tidak selalu menemukan solusi terbaik dalam setiap eksekusi. ESI memerlukan tuning parameter yang kompleks dan sangat bergantung pada pemilihan parameter, seperti ukuran populasi, laju mutasi, atau parameter inersia dalam PSO. ESI membutuhkan konsumsi komputasi lebih tinggi karena proses eksplorasi dalam ESI sering membutuhkan lebih banyak iterasi dibandingkan metode deterministik yang dapat memanfaatkan informasi gradien untuk mempercepat konvergensi. Penerapan nyata dari metode isi di bidang industri atau riset. Metode komputasi evolusioner telah diterapkan dalam berbagai bidang industri dan riset, antara lain di industri telekomunikasi. GA digunakan untuk optimasi jaringan serat optik guna mengurangi redaman dan meningkatkan efisiensi transmisi. PSO diterapkan dalam perancangan antena adaptif untuk meningkatkan kualitas sinyal. Di bidang kesehatan, GA digunakan untuk optimasi dosis obat-obatan terapi kanker. PSO diterapkan dalam pengolahan citra medis untuk mendeteksi tumor secara lebih akurat. Untuk di sistem keuangan, GA digunakan dalam analisis pasar saham untuk mencari strategi investasi optimal. Untuk yang kedua, PSO diterapkan dalam optimalisasi portofolio keuangan untuk memaksimalkan keuntungan dengan risiko minimal. Untuk di manufaktur dan logistik, GA diterapkan dalam optimasi rute distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik. PSO digunakan dalam penjadwalan produksi untuk meningkatkan efisiensi pabrik. Kemudian untuk referensinya ini ada 8 referensi yang kami gunakan untuk referensi pembuatan BPT ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.